Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim atau grup Gak Takut Kesetrum yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Raka Wirtama dengan NIM 1822070 dan teman saya Afkar Diaul Haq dengan NIM 1822000. Jadi hari ini kami akan mempresentasikan hasil sistem yang kita ajukan, yaitu berupa bernama UDT, yaitu solusi pencegahan paru-paru caur. Oke, bagian ini identifikasi masalah akan saya mulai. Jadi masalah yang kami tangkap itu sebenarnya simpel, masalah mahasiswa-mahasiswa yang sering rokok. Di kosan itu sering banget ngerokok dan kadang lupa dan mager buat buka jendela kosan. Hasil kamar kosan tuh ngebul dengan asap rokok terus. Ini fakta menarik dari tingkat kematian karena paparan asap rokok. Jadi dari 100.000 orang Indonesia, 88-nya meninggal karena paparan asap rokok. Lanjut, Raf. Oke, selanjutnya ini ada alternatif solusi dari permasalahan yang tadi disebutkan oleh Afkar, teman saya. Nah, jadi kita mengusulkan ada 3 solusi. Yang pertama itu membuat sistem embedded berupa sensor pendeteksi kadar asap dan microcontroller yang terintegrasi dengan smartphone pengguna. Yang kedua itu ada membuat sistem embedded berupa sensor pendeteksi kadar asap yang nantinya men-trigger speaker pemberitahuan bahwa ruangan tidak sehat dan terintegrasi dengan website. Yang terakhir itu membuat portable device yang dapat mendeteksi kadar asap dan terintegrasi dengan smartphone yang akan memberikan notifikasi. Nah, nilai-nilai di atas yaitu 32,5, 34, 20 ini adalah hasil pertimbangan kami menggunakan decision matrix dengan mempertimbangkan 5 aspek. Yang pertama itu ada cost, harga dan biaya. Yang kedua ada ketersediaan alat dan bahan, resource. Yang ketiga ada usability, kebutuhan pembuatan, dan ada effort, kompleksitas pembuatan, dan purpose, keselarasan dengan tujuan. Sehingga disimpulkan kami akan mempraktikkan solusi nomor 2 yang nanti namanya itu UDT. Oke, ini ada spesifikasi sistem isinya berupa fitur-fitur dan mungkin spek umum dari UDT tadi. Oke, ini pertama ada fitur sistem, kami representasikan melalui use case diagram. Jadi sebenarnya dia punya 4 fitur utama, yaitu yang pertama adalah deteksi kadar asap, lalu kedua adalah konversi kadar asap, ketiga memberi notifikasi, dan terakhir itu integrasi dan web server. Dari fitur 1, 2, dan 3 ini sebenarnya punya kecabangan masing-masing. Jumlahnya ada masing-masing juga 2. Bisa dilihat di use case diagramnya. Lanjut, Ra. Oke, selanjutnya ada desain functional system. Jadi di sini kita bisa lihat gambar arsitektur sistem dari UDT itu sendiri. Di sini kami akan meng-highlight ada 2 komponen berupa hardware dan website yang disambung hubungkan dengan menggunakan protokol WebSocket protokol. Kenapa WebSocket protokol? Karena UDT ini adalah sistem embedded yang bekerja secara real time, dan WebSocket protokol ini tepat digunakan untuk suatu sistem yang bekerja secara real time. Nah, untuk komponen hardware ini, inputnya itu ada data dari sensor berupa data kadar asap terkini. Selanjutnya ada outputnya, data hasil konversi ke tingkat karsinogennya. Nah, fungsi dari hardware UDT-nya ini mendeteksi kadar asap, mengumpulkan data dan mengoutput ke server. Interaksi dengan pengguna ini berupa pemberitahuan kayak sensor, LCD, speaker, display. Nah, selanjutnya itu ada komponen kedua, website. Inputnya ada data histori kadar asap dan tingkat karsinogen. Outputnya adalah tampilan data historis dalam bentuk grafik dan tabel. Dan fungsinya itu adalah menampilkan data historis dalam bentuk grafik dan tabel. Oke, kali ini ada skenario penggunaannya, mungkin bisa diambil garis besar itu adalah alur-alur dari cara kerja sistemnya. Ini yang pertama adalah skenario 1, ini merupakan deteksi kadar asap dan kemudian notifikasi. Jadi ada 3 elemen yang memengaruhi skenario pertama ini. Jadi ada user, hardware, program. Jadi yang pertama-tama deteksi kadar asap, lalu datanya itu diteruskan ke program, lalu program itu menyimpan data kadar asapnya, lalu dilakukan konversi. Jika kadar yang belum berbahaya, maka data kembali disimpan. Jika berbahaya, maka sistem memberikan notifikasi pada pengguna berupa tingkat asap sudah terlalu berbahaya di kosan. Terakhir, user ini menerima notifikasi.
Lalu ini skenario penggunaan 2, yaitu pengaksesan data historis melalui web server. Ada 3 juga, yang hardware dan software ini sebenarnya digabung. Jadi user, hardware dan software, dan juga website. Mungkin langkah-langkah awalnya di hardware dan software ini mirip dengan skenario penggunaan 1. Cuma nanti ada penerusan data ke website, lalu website juga menerima data. Nah, jika pengguna ingin mengakses data itu di website, maka bisa dilakukan. Lalu website akan menampilkan datanya. Oke, lanjut, Raf. Oke, selanjutnya ini ada desain hardware dari UDT. Nah, ini adalah high level hardware design dari UDT itu sendiri. Nah, jadi di sini kami merepresentasikannya menggunakan diagram blok sebagai high level hardware desainnya. Nah, di sini UDT ini akan beroperasi pada suatu ruangan, misal kayak kamar tidur pribadi, ruang tamu, dan lain sebagainya. Nah, UDT ini akan bertugas untuk melakukan pendeteksian kadar asap yang ada pada ruangan tersebut secara real time dan mengirimkan data tersebut ke server. Nah, setelah UDT mencapai suatu keadaan tertentu, yaitu nilai karsinogen melebihi nilai threshold, yang mana nilai threshold ini dari hasil research kami itu sekitar 770 ppm kadar CO2. Nanti si UDT ini akan menyalakan atau men-trigger lampu speaker yang memberitahukan kondisi terkini saat ini dan warning. Setelah ruangan dalam keadaan baik, UDT akan kembali menjadi diam seperti biasa. Terus ya seperti itu. Oke, selanjutnya ini ada desain keterbukaan elektrik komponen. Di sini yang pertama ini ada kita pakai microcontroller Arduino Uno. Terus nanti dia bakal terhubung dengan display LCD, speaker UXLE yang dihubungkan dengan adapter modul, displaynya dengan I2C, itu sensor gas MQ2, resistor, dan LED terhubung dengan wiring biasa. Terus disupport dengan power supply. Listrik dengan tegangan 5 volt. Oke, ini biar saya yang jelasin. Jadi mungkin ini bisa dilihat prototipe yang kami tampilkan ada 3 sudut pandangnya. Jadi bisa dilihat di situ ada LED-nya, ada juga Arduino Uno-nya di dalamnya. Mungkin bisa dilihat langsung dari PPT ini. Tentu saja LCD paling atas ya, karena itu berupa notifikasi visual. Jadi oke. Nah, selanjutnya ini ada tampak luar dari UDT yang sudah dibalut atau diberikan casing berupa metal atau logam. Bisa dilihat tampak samping, tampak depan, dan tampak atas. Oke, jadi ini pemilihan teknologi atau komponen-komponen hardware yang kami gunakan. Jadi mungkin yang umum ini ada 4, selain dari apa ya? Selain mungkin baut-bautan atau logamnya nggak sama sekali kami notice di presentasi ini. Jadi seperti diagram blok tadi ada speaker. Ini mereknya kami pilih Excel A ini karena terjangkau dan cukup kompatibel untuk di Arduino Uno. Lalu ada microcontroller sendiri Arduino Uno, yaitu berupa otak dari UDT sendiri. Ada program juga di sana, ada juga integrasi web server. LCD display ini berfungsi untuk menampilkan notifikasi visual. Jadi mungkin ada tulisan-tulisan jika tingkat karsinogen dalam ruangan sudah terlalu tinggi. Notifikasi akan ditampilkan melalui LCD display. Dan terakhir ada sensor gas, ini kami pilih MQ2, sama mungkin dengan speaker UXL A tadi, konsiderasinya berupa keterjangkauan biaya dan juga kompatibilitas. Jadi sensor ini akan menjadi apa ya, komponen utama untuk mendeteksi kadar asap pada suatu ruangan. Selanjutnya ini ada desain software. Nah, klik lagi. Oke, di sini jadi ada desain software, high level desain software menggunakan diagram blok dari UDT itu sendiri. Nah, jadi di sini alurnya itu data kadar asap yang diperoleh dari sensor akan dikirimkan ke microcontroller. Data yang diperoleh ini akan dikonversikan menjadi data yang merepresentasikan tingkat karsinogenik kadar asap pada ruangan. Nah, pengiriman data itu akan dilakukan dengan memanfaatkan jaringan internet. Nah, komunikasi antara perangkat dan internet itu dapat dilakukan dengan adanya runtime environment pada website, di mana akses
terhadap website terjadi melalui internet. Nah, terus data tersebut dapat diakses oleh user yang tersambung internet melalui web yang tersimpan dalam web server. Jadi server itu adalah website dan bisa dibilang website dan data environment. Nah, selanjutnya ini ada pemilihan teknologi software. Jadi kita ini ada 3, salah satunya buat pembuatan website itu ada ERN stack, yaitu Express.js, React.js, dan Node.js. Nah, kalau untuk yang paling kiri atas ini kan Express.js. Nah, jadi sistem ini akan menggunakan framework Express.js yang bekerja pada runtime environment Node.js untuk mengelola dan membangun server dari sistem. Nah, habis itu kalau untuk React.js-nya yang di paling kanan itu, ini untuk tools untuk front-end website. Kalau tadi Express.js untuk back-end website. Nah, kalau React.js ini akan menggunakan mengelola dan membangun tadi front-end. Itu sisi dari klien. Terus ada Node.js. Node.js ini sebagai runtime environment, sehingga JavaScript itu dapat dijalankan di luar browser. Terus juga kenapa kami memilih 3 ini? Pertama ini sudah cukup terkenal, gampang dipelajari, dan itu terakhir terus open source. Nah, untuk web servernya itu adalah GoDaddy yang akan dijelaskan oleh Afkar. Oke, thank you, Rak. Jadi ini mungkin namanya agak-agak sensual GoDaddy ini, cuman ya kami memilih GoDaddy ini karena pertimbangannya berupa kemurahan harga dan juga servisnya jauh antara harga dan servisnya tadi. Jadi mungkin bisa disebut dia ini murah, cenderung murah, tapi performa dan layanannya tetap bagus. Ini juga kami nggak main-main di AWS, biasanya AWS itu cuman ya GoDaddy karena pertimbangan tadi kami pilih. Oke, ini penutupan. Ini bukan saya dan Raka, tapi ya boleh lah. Kami nggak seganteng ini, jadi jangan tiru dia guys. Kalau mau niru dia ya jangan lupain pakai si UDT ini. Oke, peace, love, dan gaul. Terima kasih, kami pamit.